Selamat malam, teman-teman, Bapak Ibu yang sudah bergabung. Nah, malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Imamat, ya. Jadi mengenai korban bakaran, korban sajian, dan korban selamat. Mari kita buka jazz malam hari ini dengan doa. Mari kita buka dalam nama Bapa dan Putra. Doa mohon perlindungan Bunda Maria. Ke dalam perlindungan-Mu kami bernaung, O Santa Bunda Allah. Janganlah mengabaikan doa kami bila kami dirundung nestapa. Namun, bebaskanlah kami selalu dari mara bahaya, O Perawan mulia yang terpuji. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra, Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Perawan Maria, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra, Roh Kudus. Amin. Oke, sebentar. Ya, ini karena kita masih bulan Maria ya. Bulan Mei kita berdoa. Ini mengenai ini mungkin sedikit saja. Ini belum pernah dibahas, mungkin kedua gambar ini ya. Jadi mengenai ini, nah ini doa, gitu kan, doa papirus atau kertas kuno gitu ya. Doa yang ditemukan di Mesir, diperkirakan dari abad ketiga. Abad ketiga itu tahun 200-an. Jadi kekristenan di tahun 200-an terbukti sudah berdoa kepada Maria. Nah, begitu kira-kira. Lalu ini ada gambar sebelah kiri ini gambar perawan Maria. Ini gambar Tuhan Yesus, begitu ya. Nah, ini gambar perawan Maria, dan ini gambar Tuhan Yesus, dan ini Nabi Bileam. Ini Nabi Bileam akan kita bahas di kitab Bilangan. Bilangan ada Nabi Bileam ini ya. Ini gambar dari akhir abad kedua Masehi. Akhir abad kedua Masehi itu tahun 100-an. Dan tahun 100-an itu masih hidup namanya Santo Ignatius dari Antioquia. Itu adalah murid dari Rasul Petrus, Santo Ignatius dari Antioquia, ya. Jadi sudah diagungkan, itu sudah dikagumi Bunda Maria itu oleh kekristenan sejak dari abad-abad awal itu sudah dikagumi. Bahkan di kitab Wahyu, ini gambar yang merepresentasikan Maria dalam kitab Wahyu. Wah, ini luar biasa sekali. Di Maria pun sudah dikagumi sejak dari zaman para rasul. Oke. Nah, mari kita baca Katekismus Gereja Katolik tahun artikel nomor 115 sampai 11. Artikel 3 kitab suci, bagian ketiga, Roh Kudus adalah penafsir kitab suci. Ini mengenai arti ganda kitab suci. Sesuai dengan tradisi tua, arti kitab suci itu bersifat ganda, arti harafiah dan arti rohani. Yang terakhir ini dapat saja bersifat alegoris, moralis, atau anagogis. Ini pernah Leo bahas ya, waktu itu sekilas. Kesamaan yang mendalam dari keempat arti ini menjamin kekayaan besar bagi pembacaan kitab suci yang hidup di dalam gereja. Arti harafiah adalah arti yang dicantumkan oleh kata-kata kitab suci dan ditemukan oleh eksegese. Nah, ini penting, ditemukan oleh eksegese. Jadi bukan ditemukan secara semerta-merta ya, tapi ditemukan oleh eksegese yang berpegang pada peraturan penafsiran teks secara tepat. Yang arti kitab suci berakar dari di dalam arti harafiah. Nah, ini penting, karena kebanyakan orang ketika membaca Alkitab secara harafiah tidak menggunakan tafsiran yang tepat, tidak menggunakan teknik eksegese. Gitu. Ini arti harafiah. Maka ketika kita membaca Alkitab secara harafiah, kita harus menggunakan teknik eksegese. Dan di dalam jazz itu sudah sering sekali dilakukan ya. Nah, arti rohani, berkat kesatuan rencana Allah, maka bukan hanya teks kitab suci, melainkan juga kenyataan dan kejadian yang dibicarakan teks itu dapat merupakan tanda. Arti alegoris, kita dapat memperoleh suatu pengertian yang lebih dalam mengenai kejadian-kejadian. Apabila kita mengetahui arti yang diperoleh peristiwa itu dalam Kristus, umpamanya, penyeberangan Laut Merah adalah tanda Kristus dan dengan demikian tanda pembaptisan. Ya, seperti pengorbanan Yakub, itu adalah juga tanda pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Itu contohnya begitu. Kedua, arti moral.
Kejadian-kejadian yang dibicarakan dalam kitab suci harus mengajak kita untuk melakukan yang baik. Hal itu ditulis sebagai contoh bagi kita sebagai peringatan. Nah, ini salah satu yang sering sekali mungkin pewarta awam gitu ya, para pastor ketika membawakan homili juga sering sekali memakai arti moral ini gitu ya. Yang ketiga, arti analogi. Kita dapat melihat kenyataan dan kejadian dalam artinya yang abadi yang menghantar kita ke tanah air abadi. Dalam bahasa Yunani, anagoge. Misalnya, gereja di bumi ini adalah lambang Yerusalem, surga. Nah, itu mengenai penafsiran kitab suci. Dan puji Tuhannya, empat hal tadi, harafiah, alegoris, moralis, dan anagogis, semuanya juga kita praktekkan di dalam jazz ini. Oke. Mari kita baca firman Tuhan malam hari ini dari Imamat 4 ayat 1 sampai Imamat 6 ayat 7. Nah, kita ini judulnya ini ya, perlu direvisi ya. Masih belum direvisi. Oke, tidak apa-apa. Nah, ini judulnya mengenai korban ya. Tadi sudah di awal di flyer sudah ada ya. Oke, kita baca. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi sehingga bangsanya turut bersalah, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi itu harus mengambil sebagian dari darah lembu itu, lalu membawanya ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikan sedikit dari darah itu 7 kali di hadapan Tuhan, di depan tabir penyekat tempat kudus. Kemudian imam itu harus membubuh sedikit dari darah itu pada tanduk-tanduk mezbah pembakaran ukupan dari wangi-wangian yang ada di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak lembu jantan korban penghapus dosa itu harus dikhususkannya dari lembu itu, yakni lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Sama seperti yang dikhususkan dari lembu korban keselamatan, imam harus membakar semuanya di atas mezbah korban bakaran. Adapun kulit lembu jantan itu dan segala dagingnya beserta kepala dan betisnya dan isi perutnya dan kotoran. Jadi lembu jantan itu seluruhnya harus dibawanya keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir, ke tempat pembuangan abu, dan lembu itu harus dibakarnya sampai habis di atas kayu api di tempat pembuangan abu. Jika yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel dan jemaah tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan. Dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Kemudian dari darah itu harus dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan. Dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak harus dikhususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mezbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa. Demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan, lalu membakarnya sampai habis seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban
dosa untuk jemaat. Jika yang berbuat dosa itu seorang pemuka yang tidak dengan sengaja melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan Allahnya sehingga ia bersalah, maka jika dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya seekor kambing jantan yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran di hadapan Tuhan. Itulah korban penghapus dosa. Kemudian haruslah imam mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakar. Tapi segala lemak harus dibakarnya di atas mezbah, seperti juga lemak korban keselamatan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya, sehingga ia menerima pengampunan. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu seorang dari rakyat jelata, dan ia melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan sehingga ia bersalah, maka jika dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor kambing betina yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas korban penghapus dosa dan menyembelih korban itu di tempat korban bakaran. Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban itu lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Semua darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah. Tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya seperti juga lemak korban keselamatan dipisahkan. Lalu haruslah dibakar oleh imam di atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu sehingga ia menerima pengampunan. Jika ia membawa seekor domba sebagai persembahannya menjadi korban penghapus dosa, haruslah ia membawa seekor betina yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa itu dan menyembelihnya menjadi korban penghapus dosa di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran. Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Semua darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah. Tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya, seperti juga lemak domba korban keselamatan dipisahkan. Lalu imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah, di atas segala korban api-apian Tuhan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan. Apabila seseorang berbuat dosa ini, ia mendengar seorang mengutuki dan ia dapat naik saksi karena ia melihat atau mengetahuinya, tapi ia tidak mau memberikan keterangan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Atau bila seseorang kena kepada sesuatu yang najis, baik bangkai binatang liar yang najis, atau bangkai hewan yang najis, atau bangkai binatang yang mengeriap yang najis, tanpa menyadari hal itu, maka ia menjadi najis dan bersalah. Atau bila ia kena kepada kenajisan berasal dari manusia, dan kenajisan apapun juga ia menjadi najis tanpa menyadari hal itu. Tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah. Atau apabila seseorang bersumpah teledor dengan bibirnya hendak berbuat yang buruk atau yang baik, sumpah apapun juga yang diucapkan orang dengan teledor tanpa menyadari hal itu. Tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah dalam salah satu perkara. Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu. Dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah, karena dosa itu seekor betina dari domba atau kambing, menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan kambing atau domba, maka sebagai tebusan salah karena dosa yang telah diperbuatnya itu, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor menjadi korban penghapus dosa, dan seekor lagi menjadi korban bakar. Haruslah ia membawanya kepada imam, dan imam itu haruslah lebih dahulu mempersembahkan burung untuk korban penghapusan dosa itu. Dan haruslah ia memulas kepalanya pada pangkal tengkuknya, tapi tidak sampai terpisah. Sedikit dari darah korban penghapus dosa itu haruslah dipercikkannya ke dinding mezbah, tapi darah selebihnya haruslah ditekan keluar pada bagian bawah mezbah. Itulah korban penghapus dosa. Yang kedua, haruslah diolahnya menjadi korban bakaran sesuai dengan peraturan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan.
Tetapi jikalau ia tidak mampu menyediakan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, maka haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosanya itu 1/10 eva tepung yang terbaik menjadi korban penghapus dosa. Tidak boleh ditaruhnya minyak dan dibubuhnya kemenyan di atasnya, karena itulah korban penghapus dosa. Lalu haruslah itu dibawanya kepada imam, dan imam itu haruslah mengambil daripadanya segenggam sebagai bagian ingat-ingatannya, lalu membakarnya di atas mezbah di atas segala korban api-apian Tuhan. Itulah korban penghapus dosa. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya dalam salah satu perkara itu, sehingga ia menerima pengampunan. Selebihnya adalah bagian imam, sama seperti korban sajian. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia persembahkan kepada Tuhan segala tebusan salahnya, seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba, dinilai menurut sikal perak, yakni menurut sikal kudus, menurut korban penebus, menjadi korban penebus salah. Hal kudus yang menyebabkan orang itu berdosa haruslah dibayar gantinya dengan menambah 1/5 atau menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan korban penebus salah itu, sehingga ia menerima pengampunan. Jika seseorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri. Haruslah ia membawa kepada imam seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai bagi korban penebus salah. Imam itu haruslah mengadakan pendamaian bagi orang itu karena perbuatannya tak disengajanya dan yang tidak diketahuinya itu, sehingga ia menerima pengampunan. Itulah korban penebus salah. Orang itu sungguh bersalah terhadap Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seseorang berbuat dosa dan berubah setia terhadap Tuhan dan memungkiri terhadap sesamanya barang yang dipercayakan kepadanya, atau barang yang diserahkan kepadanya, atau barang yang dirampasnya, atau apabila ia telah melakukan pemerasan atau atas sesamanya, atau bila ia menemui barang hilang dan memungkirinya, dan ia bersumpah dusta dalam perkara apapun yang diperbuat seseorang, sehingga ia berdosa. Apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, maka haruslah ia memulangkan barang yang telah dirampasnya, atau yang telah diperasnya, atau yang telah dipercayakan kepadanya, atau barang hilang yang ditemuinya itu, atau segala sesuatu yang dimungkirinya dengan bersumpah dusta, haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menambah 1/5. Haruslah ia menyerahkannya kepada pemiliknya pada hari ia persembahkan korban penebus salah. Sebagai korban penebus salahnya, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai menjadi korban penebus salah dengan menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan sehingga ia menerima pengampunan atas perkara apapun yang diperbuatnya sehingga ia bersalah. Nah, demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, ini kita masih kitab Imamat ya. Tadi mohon maaf pas kita baca firman judulnya agak sedikit salah ya. Belum direvisi. Judul yang benar adalah mengenai korban bakaran, korban sajian, dan korban keselamatan. Itu yang dibahas malam hari ini. Maaf. Ini maaf saya kata 2 kali saya kurang teliti untuk Kamis ini. Harusnya tadi itu judulnya 2 ini, korban penghapus dosa dan korban penebus salah. Ya, ini mohon maaf juga. Saya juga kurang teliti juga untuk memeriksa layar yang telah dibuat. Jadi 2 ini ya, korban penghapus dosa dan korban penebus salah. Ya, jadi mohon maaf sebelumnya. Nah, kita masih bahas kitab Imamat dan ini gambar besarnya. Gitu ya. Jadi bisa dibagi menjadi 8 bagian kitab Imamat. Nah, kita masih di bagian pertama yaitu ritual korban. Mulai dari Imamat 1 sampai Imamat pasal ke-7. Nah, malam hari ini kita bahas 2 hal ini, korban penghapus dosa dan korban penebus salah. Ya. Jadi korban penghapus dosa dan korban penebus salah. Jadi ini mengenai apa yang harus dilakukan umat, begitu ya, untuk memberikan korban penghapus dosa dan korban penebus salah ini. Nah, itu yang kita bahas malam hari ini. Minggu depan kita akan bahas ke-5 korban ini, tapi dari sisi tugas imam. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh imam
gitu ya, mengenai kelima korban. Dan korban penghapus dosa dan korban penebus salah ini masuk dalam kategori korban untuk pertobatan. Nah, monggo silakan. Silakan bagi teman-teman Bapak Ibu yang mau sharing, mau memberikan kesaksian atau mau bertanya, monggo silakan. Jadi ini panduannya, mungkin kita bisa merenungkan apa yang bisa kita pelajari dari peraturan mengenai ritual korban ini sebagai tanda cinta kepada Tuhan dan persiapan untuk menghadap kepada Tuhan. Yang kedua itu apa tanda cinta kita kepada Tuhan? Karena korban ini kan salah satu bentuk cinta kita pada Tuhan. Bukan hanya kita mau diampuni saja dosanya, tapi ini bentuk juga kita mencintai Tuhan. Kita tahu salah, maka karena kita mencintai Tuhan, kita bertobat melalui korban-korban ini. Maka kita bisa merenungkan apa tanda cinta kita pada Tuhan. Terus persiapan apa yang kita lakukan untuk menghadap Tuhan? Kita tahu bahwa kita umat ini itu gunanya untuk mengkuduskan umatnya agar dapat menghampiri Tuhan. Maka kita juga bisa men-sharingkan kan persiapan apa yang telah kita lakukan untuk menghadap kepada Tuhan. Dan bagaimana yang kira-kira dari korban-korban ini masih dilakukan, bagian-bagian yang masih diwarisi dalam gereja, khususnya gereja Katolik. Atau mungkin mau men-sharingkan yang lainnya, monggo silakan. Ya, saya Mas. Nah, monggo Mas Kris. Ya, ini menarik sekali bahasan yang ini. Dan saya dapat banget ya, maksudnya kalau orang berkecukupan misal kayak gitu harus persembahannya lembu, terus sampai yang rakyat jelata harus tetap ini mempersembahkan sesuatu gitu. Nah, tapi benar juga terpancing dengan pertanyaan-pertanyaan Mas yang tadi itu tentang tanda cinta ya. Memang kalau kita sebagai tanda cinta terus kita merasa bersalah, hal-hal yang kayaknya berat itu sebenarnya jadi nggak berat karena kita terdorong sama rasa cinta itu gitu. Ngasih lembu ya nggak akan merasa berat dong, dia ngerasa bersalah dan ingin menebus kesalahan itu kan. Jadi memang ini sih menarik. Dan satu hal lagi ketika orang bersalah terus kalau hanya diampuni tanpa memberikan sesuatu, maksudnya mengorbankan sesuatu, itu mungkin pandangan saya, nggak tahu teman-teman mungkin punya pandangan yang lain. Mungkin kalau nggak ada sesuatu yang dikorbankan akan merasa enteng gitu loh. Oh ya diampunin, nggak ada tanggung jawab sama sekali, nggak ada konsekuensi yang harus ditanggung istilahnya gitu, nggak ada sesuatu yang harus dibayar. Jadi pengampunan itu jadi kayak tanda kutip jadi barang jangan barang, menjadi sesuatu yang nilainya tuh kecil gitu loh kalau nggak ada pengorbanan, kalau menurut saya ya. Dan itu hal yang pertama yang saya tangkap. Hal yang kedua yang saya tangkap itu adalah ini ketika orang melakukan kesalahan tanpa disadari dan ataupun kita tahu sesuatu yang salah tapi kita tidak mengingatkan, dan itu berarti kita ikut bersalah juga. Nah, saya mau sharing juga sih. Jadi ada teman-teman di kantor gitu. Dia tanya ke saya nggak bisa saya nggak bisa reveal isunya apa ya. Cuma intinya dia tanya ke saya, menurut Mas ini salah atau enggak gitu. Dia nanya ke saya kayak gitu. Nah, terus saya ada satu sisi manusia yang saya ingin memberikan jawaban yang tanda kutip enak di telinganya dia, dan dia tidak mungkin intinya kalau saya sebagai temannya, udahlah nggak apa-apa lah gitu maksudnya gitu. Tapi satu sisi ini kurang tepat, makanya saya ngomongnya waktu itu gini, kebetulan dia Kristen kan, bilang gini, mungkin jawaban saya terlalu diplomatis ke dia sih. Saya bilang
gini, saya ingin memberitahukan sesuai kebenaran firman Tuhan. Intronya panjang lah gitu. Ini menurut apa yang saya pahami dari apa yang saya pelajari selama ini tentang firman Tuhan. Makanya saya menilai hal itu tuh salah gitu. Saya tuh ngomongnya pelan sekali. Maksudnya satu sisi saya nggak mau menyinggung perasaan dia, tapi satu sisi kalau nggak saya kasih tahu, saya ikut bersalah juga gitu. Kalau saya ikut membenarkan, nanti malah saya ikutan salah juga gitu. Jadi ya itu emang dilematis sih. Tapi untung waktu itu saya juga ingat sama firman Tuhan yang bilang kayak gitu. Kalau seandainya kamu lihat yang salah, tapi kamu nggak mengingetin, ya berarti kamu ikut bersalah juga. Dan saya nggak mau mempertanggungjawabkan kesalahan orang lain. Makanya saya kasih tahu aja yang saya bilangnya sih biasanya Bible aja gitu, bukan dari pendapat saya gitu sih. Ya itu aja Mas, jadi 2 hal yang saya tangkap. Terima kasih. Wah, luar biasa Mas Kris. Ini Mas Kris itu suaranya sangat dikangeni ya. Sudah lama sekali tidak mendengar suara Mas Kris nih. Terima kasih Mas Kris. Luar biasa. Monggo, silakan yang lain yang mau men-sharingkan. Karena memang benar ya. Kan mungkin kita sudah sering dengar gitu dari para pengkhotbah, pastor gitu atau siapapun itu yang mengatakan bahwa mengasihi itu artinya berkorban yang begitu kira. Maka Tuhan Yesus mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya bagi sahabatnya, kan begitu. Seorang sahabat yang mengorbankan nyawanya bagi sahabat. Nah, itu kira-kira. Karena memang mengasihi itu artinya berkorban gitu. Maka kalau kita mengasihi Tuhan, maka ada korbannya yang mau kita berikan. Nah, dalam zaman sekarang, zaman baru, banyak sekali yang bisa kita korbankan. Bukan cinta kalau nggak korbannya. Nah, banyak sekali yang bisa kita korban. Monggo silakan, ditunggu yang lain. Termasuk dulu kalau saya masih ingat juga, waktu pertama kali saya ikut PD Hope gitu ya. Waktu masih awal-awal pertama kali saya masih ingat dulu saya sangat aktif lah di salah satu komunitas di ITB gitu ya. Salah satu unit kemahasiswaan unit kegiatan mahasiswa. Kegiatan mahasiswa di ITB itu sangat aktif lah. Bahkan saya menjadi calon kuat untuk menjadi ketua selanjutnya. Dan semua sangat mendukung begitu kira-kira kan, karena saya yang saat itu mampu dapat membuat komunitas itu jadi rame, yang sangat sepi, nggak ada kegiatan, nggak jelas, akhirnya bisa rame, tempat untuk ngumpul, tempat untuk sharing, tempat untuk beracara gitu. Dan saya sanggup melakukan itu saat itu. Maka saya jadi kandidat yang sangat kuat untuk menjadi ketua selanjutnya. Tapi ketika saya kenal PD, gitu kan, dan saya mencintai Tuhan melalui PD, komunitas itu kegiatan mahasiswa itu menjadi prioritas yang sangat akhir. Jadi dulu bisa menjadi salah satu prioritas utama di samping kuliah. Setelah saya mengenal Tuhan lebih dalam lagi melalui PD, komunitas itu, kegiatan mahasiswa itu menjadi prioritas yang sangat akhir. Gitu. Akhirnya saya mulai males untuk jadi ketua selanjutnya kan begitu. Nah, akhirnya terpaksa lah teman saya waktu itu dia menjadi ketua selanjutnya.
Itu bentuk salah satu bentuk pengorbanan komitmen juga. Gitu. Karena saya tahu bahwa saya bisa lebih mencintai Tuhan melalui PD daripada melalui kegiatan mahasiswa itu. Ya, padahal itu PD pun juga nggak gampang, gitu ya. Silakan, nah, mau yang lain silakan. Kita masih ada waktu untuk sharing. Ya, lebih banyak lagi. Ya, saya lagi lah, Mas. Oh, monggo Mas Kiri, silakan. Luar biasa. Nah, ini untuk menjawab yang pertanyaan yang ini, bagian mana yang kira-kira masih dilakukan di dalam gereja. Jadi kalau ya kalau korbannya kayak gini, pengakuan dosa ya itu ya, pengakuan dosa itu ya, sama kita dapat penitensi dari pastor untuk apa namanya, ya tergantung sesuai sama kesalahan yang kita akuin. Gitu, saya nangkapnya seperti itu. Terus ya ini persiapan apa yang kita lakukan untuk menghadap kepada Tuhan, ya berarti kalau dari perikop yang sekarang ini mengingatkan kita untuk senantiasa selalu mengakui dosa-dosa kita. Jadi mengakui dosa kita sebelum kita menghadap ke Tuhan. Sebisa mungkin seperti itu. Baik yang apalagi kalau di ayat-ayat itu kan untuk kesalahan-kesalahan yang tidak kita sadari, seringnya kayak gitu. Kadang-kadang saya juga merasa seperti itu. Ini saya melakukan kesalahan atau enggak, kadang-kadang saya juga nggak sadar gitu, sampai orang lain harus ngingetin, oh ini salah. Jadi ya itu aja sih. Wah, terima kasih Mas Kiri. Luar biasa sekali. Jadi kalau Alkitab sendiri juga membahas ya, bahwa dosa yang disengaja dengan dosa yang tidak disengaja, dalam hal ini dosa yang tidak diketahui, itu beda ternyata. Dosa yang dia sadar, gitu ya, secara pengetahuannya, secara keputusannya dilakukan secara penuh, dengan dosa yang tidak disadari, gitu, secara pengetahuan ataupun secara persetujuan tidak dilakukan secara penuh, ternyata tuh dibedakan. Begitu. Dan gereja juga memaknai hal ini dalam wujud dosa besar dan dosa kecil, dosa mortal dan dosa venial, gitu ya. Dosa mortal dan dosa venial, dosa yang mematikan dan dosa yang tidak mematikan. Karena tentu seperti misal contoh, kita memaksakan kehendak, itu kan dosa kan? Saya mau A, harus dapat A, kalau nggak dapat saya ngancam, saya teriak-teriak, saya apa, itu kan dosa. Tapi bayangkan hal itu dilakukan oleh anak kecil yang tidak tahu bahwa itu dosa. Orang anak kecil kalau minta sesuatu kan kadang begitu kan, sampai nangis-nangis, sampai ngerengek-ngerengek, guling-guling, apalah gitu. Kan itu memaksakan apa yang dia mau kan, tapi kan dia tidak tahu bahwa itu dosa gitu. Tapi nalurinya anak kecil kan seperti itu. Tentu beda dengan orang dewasa yang sudah mengerti bahwa memaksakan kehendak itu dosa dan dia tetap memaksakan kehendak. Gitu. Itu tentu bobotnya pasti akan berbeda. Nah, itu contohnya seperti itu ya. Dosa. Nanti akan dibahas sama Leo nanti lebih dalam lagi. Nah, dosa mortal, dosa yang mematikan atau dosa besar, dengan dosa venial, dosa yang tidak mematikan atau dosa kecil. Monggo silakan. Mungkin masih ada satu lagi yang mau sharing, masih ada kesempatan. Oke, kalau tidak ada, karena sudah jam 11.40 ya, jadi kita akan masuk ke materi. Semoga nanti masih
akan ada kesempatan untuk tanya jawab atau sharing di akhir sesi. Monggo silakan kepada Leo silakan. Terima kasih Mas Albert. Oke, untuk yang pertama memang ini mengenai kok aku naik sendiri. Mana sih? Aku tolong di next in aja. Aku nggak bisa ngekontrol dari sini.